Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Dokter Akal di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Saifuddin Ibrahim yang marah besar dengan pendeta HTD ya, atau pendeta very very clear, di mana dikatakan ya bahwa pendeta HTD ini udah sangat kelewatan ya, karena menyebut pendeta Pariyaji datang menjumpai dirinya, atau almarhum ya, bukan almarhum, mendiang ya, maksud arwah arwah dari pendeta Pariyaji datang untuk meminta tolong kepada pendeta very very clear. Ya, saya juga agak bingung gimana ceritanya, uh, roh atau arwah si Pariyaji ini ya meminta tolong untuk agar bisa dikeluarkan dari neraka. Memangnya HTD ini siapa gitu? Apakah HTD bisa mengeluarkan orang dari yang sudah masuk neraka untuk pindah tempat gitu? Ya nggak mungkin juga ya. Jadi untuk apa didatangi? Ya, terus apakah HTD ini punya hubungan emosional yang dekat dengan Paryaji? Karena setahu saya mereka juga nggak kenal gitu ya, bukan teman juga gitu. Ya. Dan tentu saja di dalam cuplikan ini teman-teman bisa melihat bagaimana Saifuddin juga komplain ya masalah istrinya yang disebut sebagai Halim duluan. Ya, sebelum menikah dengan dirinya Halim duluan, dan Saipudin mengatakan sakitnya tuh di sini ya. Ini yang sering dulu. Kalau dulu Saipudin sering buat nyanyi, Pak, sering menyanyikan lagu sakitnya tuh di sini gitu ya. Kita udah rindu juga ini bagaimana Saipudin bernyanyi ya, karena sejak di Amerika nih kita sudah jarang ya mendengarkan lagu-lagu lucu dari Saipudin. Kita cukup rindu ya. Kalau di Indonesia dia masih suka membuat lagu-lagu lucu. Kalau di luar entah kenapa, walaupun dia melucu, tetapi Saipudin mukanya tuh kusut sekali gitu. Nampak mukanya itu benar-benar muka orang yang menahan ini ya, menahan kepedihan, menahan kesedihan. Ya benar-benar kayak wah, emosinya besar gitu. Beda dengan waktu di Indonesia. Kalau di Indonesia dia ketawanya lepas gitu ya. Ketawanya lucu benar-benar gitu. Bahkan waktu sidang KC pun kita bisa lihat ekspresi wajahnya masih ekspresi yang bahagia gitu. Agak nggak bisa kita temukan sekarang. Jadi kita agak rindu dengan Saipudin yang dulu, yang masih bisa ngelawak-ngelawak dengan lebih leluasa ya. Tetapi ya sudah, ini kita dengar dulu bagaimana Saipudin ya. Dia komplain habis-habisan dengan pernyataan yang dibuat oleh HTD ya. Setelah sekian lama ini nggak dikomplainnya HTD, ya akhirnya si Saipudin angkat bicara juga tentang pendeta HTD. Apalagi setelah dia lihat HTD dikeroyok di roomnya Pak Bom Bom ya, dikeroyok di sana, dia ikutan mengeroyok, ikutan marah-marah. Dari situ mungkin dia melihat, wah ini udah saatnya si HTD saya serang terus gitu ya. Kita dengar dulu bagaimana pernyataan dari Saipudin untuk pendeta very very clear. Tetapi kemarin ketika saya pulang dari Arizona, saya masuk di dalam channelnya itu, ada dialog antara saya dengan si HTD di channel Bom Bom. Saya maki-maki, saya habisin. Dia tidak ngomong sama sekali. Istri saya juga ngomong bahwa fitnah yang dia lakukan terhadap saya itu dan istri saya sudah dibantah semuanya. Dan dia mengatakan bahwa istri saya hamil duluan sebelum menikah dengan saya. Ini kata HTD. Padahal kami ini 3 tahun baru hamil istri saya. Jadi kalau dibilang bahwa istri saya hamil duluan sebelum menikah dengan saya, itu keliru besar. Tapi ya dia juga benar, memang istri saya harus hamil duluan baru melahirkan. Nggak mungkin melahirkan dulu baru hamil kemudian. Nah ini ngawurismenya si pendeta Kirdun ini. Kita lihat dulu. Apa kata dia? Siswa Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Cepat saja ya. Temu arwah Pariyaji. Bapak Ibu Saudara, tadi malam sekitar hampir jam 3 lah. Biasa saya kalau jam 3 lewat sedikit saya sudah bangun. Di dalam sekitar menjelang jam 3 itu saya bertemu dengan arwahnya Pariyaji. Lalu dia bilang begini, Pak Pendeta Henry Tan, tolong saya dibantu, tolong saya dilepaskan dari siksaan ini. Saya panas sekali, saya sakit sekali, saya menderita kesakitan.
tolong saya dipindahkan, saya tidak mau di sini. Ya, kepanasan, ya. Kemudian haus luar biasa sakit. Itu di sana itu banyak pendeta-pendeta, ya, pendeta-pendeta besar, semua ada di situ ternyata. Sama semua juga pada kehausan, kepanasan, ya. Belum pernah kami rasakan waktu dulu kami di bumi pun belum pernah merasakan gerah kepanasan seperti ini. Tidak ada air sama sekali. Tolong Pak Pendeta Henry Tan, saya dipindah, minta tolong, saya dipindah, gitu ya. Lalu saya terbangun, berarti mimpi Pak, tidak tahu ya apakah mimpi atau di dalam roh, ya. Saya dapat pesan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, lalu saya cek kira-kira di mana ini arwah Pak Naji ini, ya. Saudara, jadi, lo mau beli rumah yang besar, yang cantik. Saudara-saudara bisa nonton di channel lain, tentu saja sudah banyak orang yang membahas tentang cerita si Henry Tan ini. Tetapi saya mau hanya bilang agar saya mau meluruskan pemahaman ini agar tidak keliru dan tidak salah paham. Apalagi ini Pendeta Pariaji adalah pendeta besar, walaupun saya sendiri baru ya hanya sekali atau 2 kali pernah ketemu dia, bukan ketemu dia, ikut khutbah beliau. Karena saya tidak kenal dengan beliau, tetapi dengan anak sulungnya pernah melayani bersama dengan saya waktu saya khutbah di TVRI. Siapa nama anaknya? Argo. Argo nama anak almarhum Pariaji itu. Oh, Aristo, yang pelayanan dengan saya di TVRI dulu. Yang jelas beliau bagaimanapun mau ngomong apa dan itu yang dia punya jasa besar terhadap kekristenan di Indonesia. Bahkan beliau itu sudah banyak jiwa dan banyak orang bertobat lewat pelayanannya. Itu muslim semua. Ya bukan muslim semua, rata-rata muslim, banyak bertobat dan masuk ke gereja Pariaji. Walaupun Pak Pariaji sendiri tidak bersaksi bahwa dia itu dulu tidak menunjukkan bahwa beliau itu adalah seorang muslim dulunya. Istrinya orang Padang, muslim. Dan itu pelayanannya luar biasa, suami istri itu. Tapi kenapa Henry Tan sampai ngomong seperti itu? Nah ini saya bilang waktu ketemu di Zoom itu, saya bilang kamu pendeta durhaka, saya bilang gitu. Saya mengatakan seperti itu, ya saya berani. Tetapi dia pernah ketemu saya sekali setelah saya keluar dari penjara, dan di dalam penjara ada baiknya juga dia pernah jenguk saya. Tapi apakah dia kasih bawa berkat atau enggaknya, saya yang nggak tahu. Mungkin dia kasih istri saya lah berapa, saya nggak tahu. Yang jelas orang ini harus dihajar dulu. Saya harus bilang dulu, manusia kayak begini ini, aduh, sembarangan berbicara dan asal ngomong. Dan dia mengatakan bahwa Pendeta Pariaji masuk neraka. Ini adalah ucapan yang menistakan, keluar dari mulut manusia yang cabul otaknya. Manusia yang tidak berperi kemanusiaan. Kenapa? Karena baru saja meninggal, lalu dia bilang masuk neraka, dan bagaimana anak-anaknya, keluarga Pariaji, bagaimana dengan jemaatnya. Dia berkata seperti itu. Ya kalau nggak suka ya jangan ini. Dan kalaupun benar mimpimu seperti itu, ya jangan diceritakan dong. Pak Pendeta, nggak boleh, saudara. Etika seorang hamba Tuhan. Anda bilang pendeta, etika pendeta itu nggak boleh seperti itu. Karena tidak benar. Kalau fakta, saya berani ngomong. Ajaran-ajarannya, saya harus bongkar. Mau marah, mau enggak. Enggak boleh. Enak aja. Ya, dia pernah ketemu saya di mall Kalibata City dulu. Mau diajarkan sebagai tim debat dengan pendeta lain.
Nah, dia sudah bilang bahwa dia sudah punya uang 6 sekian untuk biaya debat itu. Oke, saya bilang gitu. Saya sudah siapkan itu materi-materi apa yang harus saya omongkan. Tapi saya tunggu-tunggu, nggak ada nongol, nggak ada berita. Ini model manusianya. Dan setelah itu nggak ada berita dia debat dengan siapa, nggak pernah. Sampai ada YouTube dia itu, lalu muncullah dia di YouTube dengan ngomong penuh kontroversial. Bagi saya, kalau saya ketemu dengan dia sekalipun, saya tetap baik. Tapi yang saya sedihkan adalah ucapan mulutnya dan arah bicaranya yang ngawur. Dia terkenal dengan HTD, Henry Tandianta namanya. Ya. Ini adalah prototipe manusia halu yang pandai mengambil kesempatan untuk menaikkan harga dirinya seolah-olah dia pandai dan serba tahu. Sehingga oleh lawan digunakan sebagai corong kebenaran untuk melawan kekuatan besar yang tidak mampu ditembus. Untuk membenarkan lawan, bahwa lawan itu benar. Makanya dia video-video dia dipakai oleh bangsa kardus itu untuk menaikkan viewer mereka, penonton mereka. Jadi diambil lalu diolah-olahnya. Ini ngawur, saudara-saudara. Dan setelah kemarin ketemu dengan saya itu, habislah dia. Saya sudah menahan diri selama 3 bulan, nggak pernah saya ungkit, saya bicarakan dia. Enggak, biarin aja. Istri saya juga dibilang selingkuh. Dan anak saya itu adalah anak dengan pendeta lain katanya. Weh, ampun. Luar biasa. Ya. Luar biasa dia ini. Saya nggak ambil, karena nggak benar. Dia bilang, istri saya Sarah itu selingkuh dengan JT. Nah, setelah muncul video Pastor Sarah, baru diam semuanya. Semuanya, kardun itu semuanya pada diam semua. Ya. Setelah tahu seperti itu, nggak berani ngomong. Jadi si Henry Tan ini dipakai oleh mereka sebagai kekuatan untuk menyerang kekristenan, menyerang balik. Saya amat kecewa. Sementara mereka tidak mampu menembus, menyerang kekristenan. Apalagi setelah munculnya Saifuddin Ibrahim, tunggang langgang itu, manusia-manusia munafik itu, beragama munafik. Beragama hanya untuk sekedar omong doang. Masya Allah, Alhamdulillah, ngomong Arab semua, padahal sholat kagak. Insya Allah. Seperti itulah. Ya. Jadi dia ini adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Memakai Yudas untuk mencari keberadaan Yesus Kristus. Di mana ini Yesus Kristus? Dan ada 12 murid utama. Murid utama itu adalah bendaharanya Yesus Kristus untuk menyimpan uang pelayanan, Yudas Iskariot. Gula. Ya, teman-teman sudah dengar ya, bahwa disebut bahwa pendeta HTD itu dipergunakan untuk menyerang kekristenan. Sebenarnya enggak. Ya, HTD itu punya prinsip sendiri, punya cara berpikir sendiri. Toh kalau memang ya si Saifuddin ya merasa Kristen nggak ada salah, kenapa gitu? Apa masalahnya dengan pernyataan HTD? Toh apa hubungannya juga? HTD itu punya prinsip sendiri, dia ngomong berdasarkan dirinya sendiri. Nggak pernah istilahnya dia diintervensi atau dipergunakan. Ya dia mau ngomong apa, ya terserah dia. Kita cuma bereaksi atas apa dia punya ucapan. Kita dapat info, kita sebarkan. Ya, karena memang HTD punya channel mungkin lebih kecil gitu kan. Jadi suara dia kurang menggema. Kalau kita ini cuma menggemakan suara dia. Dia bilang apa, kita sampaikan. Tidak ada kita tambah-tambahi ya. Jadi coba dipikirkan baik-baik. Kita nggak suka menambah-nambah atau mutar-mutar balik fakta. Dia bilang apa, itu kita sampaikan. Anda sendiri yang dengar kan? Ya, Saifuddin sendiri yang dengar bahwa yang mengatakan bahwa istrinya itu Halim duluan, itu si HTD. Kami cuma tanda tanya, apakah benar Halim duluan? Ya, kami menanyakan, apakah benar Halim duluan? Wah, rupanya Halim duluan gitu.
Begitu Saipudin memberikan klarifikasi, ya kita dengar juga, oh klarifikasi Saipudin seperti ini. Kita sampaikan. Ya, Saipudin mengatakan tidak mungkin, soalnya istrinya sudah duluan ya, hamilnya itu 3 tahun setelah menikah. Ada jejak jenjang waktu sampai 3 tahun. Oke, kita sampaikan seperti itu. Sama seperti JT dengan PS Sarah. Ya, JT ngomong gini-gini kita dengerin, kita sampaikan. Sarah ngomong gini kita dengerin, kita sampaikan. Nggak ada yang kita ubah-ubah gitu. Ya, jadi jangan fitnah-fitnah, wah umat muslim nih yang ngadu domba gini. Loh, kita ngadu domba dari mana? Kita cuma nyampaikan seperti yang mereka katakan. Nggak ada kita tambah-tambah kurang ya. Memangnya saya pernah misalnya telepon Saipudin, ya kamu harus gini-gini, saya panas-panasin Saipudin gitu. Nggak pernah. Inilah kadang teman-teman ini terlalu picik pikirannya ya. Ada beberapa orang mengatakan, wah kalian mengadu domba loh. Itulah pikiran picik. Pernah nggak ya, kami telepon salah satu dari kalian, terus kami panas-panasin. Harus begini, harus begini, harus begini. Kami suruh harus begini-begini. Nggak pernah. Itu pilihan di tangan kalian. Hidup kalian. Kalian punya free will. Kalian yang menentukan mau ngomong apa di channel kalian. Ya, apakah Saipudin pernah kami arahkan? Enggak, Saipudin yang mau ngomong sembarangan. Anda mau menista pun itu urusan Anda. Ya. Anda menista pun ya saya nggak tahu tujuan Anda menista apa. Ya. Saipudin, kita tahu lah. Anda bilang, wah berkat saya bongkar ajaran itu. Nggak terbalik apa. Ya, malah kami berterima kasih kok dengan adanya Saipudin. Ini pendapat saya pribadi ya. Saya nggak tahu teman-teman muslim lain gimana. Tapi menurut saya katakan, umat muslim, ya saya dan teman-teman saya, beberapa orang, kami sepakat bahwa kami berterima kasih dengan munculnya Saipudin Ibrahim. Ya, munculnya Saipudin malah menunjukkan kualitas kalian dengan munculnya kamu gitu. Kita jadi tahu seperti apa kalian. Orang-orang seperti Saipudin ini seperti apa. Jadi kita kenal, kita tahu, oh ya ternyata buahnya seperti ini toh. Nah, kan nggak dibilang, kalau mau tahu itu pohon apa, lihatlah dari buahnya. Lihatlah dari buahnya, ambil buah yang terbaik dari pohon itu. Kalau kita bicara, ya buah yang terbaik siapa? Ya Saipudin ini salah satu buah terbaik dong. Dia paling menonjol di antara yang lain-lain punya buah gitu kan. Dia yang buah yang paling mantap di antara pohon itu. Paling bersinar di pohon itu. Ya. Kalau yang lain kecil. Ya, kalau yang buah-buah lain apa sih? Pendeta yang lain nggak ada apa-apa. Saipudin pendeta besar. Ya, ini saya puji Bapak loh. Saya katakan Saipudin Ibrahim pendeta besar dari kekristenan. Artinya dia adalah salah satu role model, contoh dari kekristenan yang ada di Indonesia. Ya udah kita lihat buah Saipudin seperti apa. Kita kasih tes orang makan. Nah, silakan tes nih. Kita potong-potong buahnya kasih orang tes. Ternyata buahnya asam. Ternyata buahnya pahit. Ternyata buahnya kejahatan. Ternyata buahnya tidak benar. Orang yang lihat sendiri, nggak benar ini artinya pohonnya. Pohon ini nggak bisa dipakai. Karena buahnya nggak manis. Karena buahnya busuk. Ya sudah gitu. Kami terima kasih dengan munculnya orang-orang seperti Paul Jang dan Saipudin Ibrahim. Kami sangat terima kasih. Ya. Bahkan saya katakan, kami perlu mengapresiasi perjuangan kalian. Ya. Kita harus berterima kasih nih, kasih penghargaan untuk orang-orang seperti Saipudin Ibrahim. Kami nggak ngapa-ngapain kalian yang bekerja. Luar biasa, kami salut. Ya. Terus masalah tadi Pariyaji. Arwahnya menjumpai HTD atau enggak, itu urusan si inilah ya, urusannya si HTD lah. Dan saya rasa bukan HTD saja yang sering ngomong-ngomong masalah berjumpa inilah, berjumpa itulah ya. Ya punya istilahnya halusinasi seperti itu. Sering sekali kita mendengar. Ya, wah saya berjumpa dengan rambut gondrong, saya ketemu dengan Yesus gitu. Saya ketemu dengan inilah malaikat. Udahlah kita bullshit semua kalau kita bilang nggak ada itu. Ada kok memang kesaksian-kesaksian seperti itu. Kenapa kesaksian orang lain kamu dengar, sedangkan kesaksiannya si HTD kamu bilang nggak jelas gitu? Ya udah biar aja dia kesaksian. Menurut kamu benar kamu dengar, menurut kamu nggak benar kamu singkirkan saja. Nggak benar ini tipu-tipu. Udah selesai gitu. Ya kamu tinggal jelasin kepada penonton kamu sendiri nggak benar ini. Selesai. Nggak ribet kok sebenarnya ya. Dan bukan HTD saja yang sering berimajinasi seperti itu. Banyak sekali. Untuk menyebarkannya dengan cara seperti ini. Sangat sering kita melihat. Ya, sangat sering kita melihat ajaran-ajaran seperti ini. Di istilahnya supranatural. Ya, perjumpaan dengan makhluk halus gitu. Wah, saya ketemu gitu kan. Bahkan kemarin si Tikus juga ngomong gini, wah 2 tahun lagi saya menikah.
Kenapa bisa kamu tahu? Suara Tuhan. Tuhan berbicara dengan saya. Loh, oke, kalau nggak pas 2 tahun lagi gimana? Bisa jadi lebih cepat atau di atas itu. Kalau bisa lebih cepat, ya kalau saya sih doain lebih cepat gitu kan. Mana tahu molor sampai 3-4 tahun lagi. Itu gimana? Apakah Tuhan yang salah ngomong? Oh, Tuhannya merevisi omongan rupanya, dia bilang. Tuhan punya rencana yang berbeda. Loh, gimana sih? Ini Tuhan yang tahu kejadian dari penciptaan sampai nanti selesai kita di dunia ini. Itu Tuhan yang seperti itu harusnya dong, yang kamu sembah. Bukan Tuhan yang hari ini menentukan hidup kamu pergi ke tempat satu, tiba-tiba dia lihat, oh nggak cocok lah, saya revisi. Ya, saya tugaskan tikus pergi ke Kalimantan, tiba-tiba lihat, oh nggak cocok lah untuk tikus ke Kalimantan, ke Sulawesi saja kamu. Tuhan seperti apa yang seperti itu? Dan apa kalian mau mengikuti Tuhan seperti itu? Ya, yang sedikit-dikit mengubah rencana, ya, rencana yang dia buat untuk manusianya. Bahaya gitu. Ya, Tuhan yang pelin-pelan, saya udah berkali-kali bahas ya, Tuhan yang pelin-pelan jangan kalian sembah. Nanti kalian dimasukkan ke surga, tiba-tiba nggak senang dia, rencananya saya masukkan ke neraka sajalah, karena saya lihat kurang bagus dia di surga, saya pindahkan ke neraka. Tuhan seperti apa yang seperti itu, yang tidak tidak punya komitmen, sedangkan manusia saja harus punya komitmen. Masa Tuhan nggak punya komitmen? Coba kalian renungkan nih. Jadi jelas gitu. Kita tuh jadi manusia itu harus menyembah kepada Sang Pencipta yang jelas, yang nggak bisa berubah dari awal sampai akhir seperti itu. Ya, yang buat peraturan itu akan dijalankan peraturannya. Kalian saja gitu. Misalnya jadi warga gitu. Kalian dapat pemerintah hari ini ngomong pajaknya 10%. Wah, tiba-tiba besok khusus untuk kamu 15. Khusus untuk kamu 20. Karena kamu melanggar ini, kamu harus tambah sekian. Kamu geram juga. Loh, Pak, peraturannya nggak ada. Ya, peraturannya baru saya buat sekarang. Loh, kok gitu, Pak? Iya, suka-suka saya. Saya mau buat peraturan sekarang untuk kamu. Kalian kesal nggak jadi warga kalau ketemu dengan pemerintah seperti itu? Itu kita kesel, apalagi ketemu Tuhan seperti itu. Nggak bisa Tuhan seperti itu. Suka-sukanya seperti itu. Nggak ada Tuhan mungkin seperti itu. Kita tuh ciptaannya yang berharga. Ya, ciptaan yang berharga, Tuhan sudah menentukan hukum untuk manusia. Ya, sudah membuat peraturan untuk manusia. Ya udah ikuti gitu. Memang kamu dikasih free will, dikasih kebebasan. Ya, mau langgar atau tidak. Sama seperti lampu merah ditaruh di jalan supaya kamu berhenti. Tapi kamu punya kebebasan mau berhenti atau kamu langgar. Manusia punya itu. Ya, cuman ada konsekuensinya. Kamu langgar lampu merah, kena tilang, kena denda. Ya, sama kayak manusia mau lakukan kejahatan, kamu akan mendapatkan hukuman. Ya, ada dosa yang harus kamu tanggung gitu. Jadi janganlah berpikir, wah suka-suka saya gitu kan semua. Wah, Tuhannya nanti juga akan tergerak untuk berubah keputusannya. Aduh. Ya, masalah Pak Haryadi ini udahlah biarlah si HTD ya. Ada juga yang nanti kesaksian yang lain gitu kan. Ya, saya kemarin ada dengar juga, wah saya dijumpai pendeta HTD, pendeta Pariaji ya. Saya dijumpai oleh arwah Pariaji. Arwah Pariaji sudah di surga gitu. Loh, kalau di surga kenapa kamu nggak komplain? Sedangkan kalau ada yang ngomong dia kepanasan di neraka, kamu komplain. Coba lah pikir. Kadang-kadang kan standar janda itu. Ya, kalau ada orang nanti kesaksian misalnya, ya kesaksian, saya ketemu dengan mendiang Yesaya Pariaji, dia sudah bahagia di surga. Ya dia katakan, saya menunggu kalian di surga. Kalian bilang, wah luar biasa gitu kan. Loh, begitu ada yang bilang neraka, kalian komplain. Begitu bilang surga, kalian senang. Ini gimana sih standar janda? Kalau mau tolak dua-duanya, wah itu nggak benar itu. Mana mungkin ada seperti itu. Tolak juga. Ya, jangan standar janda, yang bagus mau, yang jelek kalian tolak. Nggak bisa seperti itu, coy. Adil lah dalam hidup ini. Ya, adil lah gitu. Terimalah segalanya. Mau terima itu semua. Bagus terima, jelek pun terima. Jangan standar-standar janda. Ya, ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua ya. Perihal si Saipudin mulai mengoreksi ya tentang apa yang dikatakan oleh si HTD terhadap keluarga dia, itu haknya Saipudin. Itu memang hak kamu gitu. Misalnya kamu komplain, kenapa kamu dibilang istri kamu halim duluan gitu. Itu memang haknya Saipudin. Malah kita membantu nih, buktinya kita nggak ada pro-pro ke HTD, kita katakan, nggak benar nih HTD. Ada nggak buktinya kita bilang kan? Kemarin saya nanyakin, ini HTD besok-besok kalau mau ngomong, cobalah dilampirkan bukti-buktinya. Misalnya dia datang ke pernikahannya si Saipudin, terus dia bilang, wah saya melihat ciri-ciri orang halim, ya di istrinya Saipudin saat pesta itu. Itu kita mungkin, oh iya, karena dia datang di pesta. Cobalah dilampirkan data-data penunjangnya.
biar kita lebih enak melihat. Ya. Jadi di sini saya bukannya istilahnya, wah kita lebih pro ke sana, kita menggunakan sana, enggak, kita netral. Kita netral, nggak ada gunanya kita membela salah satu. Ya, dua-duanya juga saya cuman sekedar kenal, dua-duanya juga bukan urusan kita, dua-duanya juga agamanya berbeda dengan kami, ngapain juga kita membela salah satu? Kita sama perlakuannya, dan kami tidak peduli dengan kalian gitu. Kami cuman memberitahukan apa yang terjadi, membantu menggemakan. Ya, membantu menggemakan dan memberikan pendapat kami, nge-review gitu kan. Ada kejadian misalnya, Ukraina lagi perang sama Rusia, ada tuh channel-channel nge-review perkembangan hari ini. Ini arahnya sudah seperti ini arahnya udah bakal seperti ini. Apakah salah? Enggak. Ya, kalau mengomentari seperti itu aja salah, hilangkan itu namanya komentator. Main bola jangan ada komentator. Ya, jangan kasih ada komentator, biar aja main bola, ngapain juga mereka komen-komen gitu. Kalau kalian bilang, kita kan cuma mengomentari. Ya, mau dengar syukur, nggak mau dengar ya uwes. Ya, mau percaya syukur, nggak mau percaya uwes. Itu kan pandangan kami. Bisa jadi pandangan kalian berbeda. Ya, pandangan saya seperti ini, menurut saya dari kejadian ini. Ya, saya kasih istilahnya sudut-sudut pandang saya. Mana tahu ada teman-teman yang mirip. Ada juga yang pasti berbeda. Nggak mungkin lah semua orang bisa terima pandangan kami. Ya, pasti akan ada yang berbeda. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak ya. Makasih buat semuanya. Ya, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan kita tunggu ya bagaimana berita-berita berikutnya. Semoga kita dapat berita-berita yang lebih keren ya, sehingga bisa kita tunjukkan ya bahwa agama yang benar itu seperti apa. Dan jangan lupa, yang paling penting jadi orang jangan munafik ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan jadi munafik, ngomong retorika, wah saya begini, tapi tindakannya tidak ada. Kita butuh tindakan nyata ya, bukan ngomong. Kalau ngomong doang, ya tukang apapun, tukang sayur pun jago ngomong. Semua orang jago ngomong. Mending mereka saja yang ngomong di mimbar gitu, kalau seperti itu ya. Kalau cuma modal ngomong doang gitu. Jadi jangan jadi tukang koyo aja. Kalau bisa buktikan ya. Jangan jadi tukang koyo. Wah gini, wah jago jualan koyonya. Tapi tindakannya nol. Ya, kita lihat ada dari perilaku. Makasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.